ada informasi dari wilayah ibu kota pemirsa, aksi koboi jalanan ternyata masih terus terjadi, di mana ini pihak kepolisian pemirsa masih terus mengusut kasus penembakan dilakukan oleh mantan suami dari artis ternama di wilayah Jakarta Timur. Videonya pun juga sempat viral di media sosial. Jadi seperti yang Anda saksikan pemirsa, polisi ini memang berencana memeriksa terduga pelaku, namun informasi terakhir bahwa terduga pelaku ini 2 kali mangkir dari undangan pihak kepolisian. Nampak dalam rekaman CCTV tersebut bahwa mantan suami dari artis Dina Lorenza tersebut berinisial GS ini nampak menembakkan senjata api sebanyak 3 kali dalam rekaman CCTV tersebut. Iya, kalau kita lihat keributan ini sempat terjadi atau aksi ini sempat terjadi, kemarin juga pemirsa di depan sebuah kantor Biro Perjalanan di Jalan Jatinegara Timur, Jakarta Timur pada 8 Februari lalu. Polisi pun hingga kini masih menyelidiki kasus tersebut dan berencana untuk memeriksa terduga pelaku yang disebut merupakan mantan suami artis. Sementara polisi juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti. Ini tentu yang masih menjadi materi dari penyelidikan, apa yang kemudian menjadi pemicu keributan antara korban dan juga pelaku, karena informasinya korban pelaku ini kan sudah berteman cukup lama, Maria. Betul, dan juga kita ingin tahu sebenarnya kronologi kejadian pada saat di lokasi seperti apa, karena masyarakat termasuk kami pun juga mengetahui hanya dari cuplik rekaman CCTV kan. Kita coba akan ajak Anda langsung menuju ke TKP. Sudah ada rekan kami, ada Prita Zega di sana. Zega, sebenarnya Anda bisa gambarkan tidak di lokasi tersebut kronologi kejadian dan juga awal mula kejadian seperti apa? Ya, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi? On location kembali bersama saya Prita Zega, yang mana seperti yang Anda informasikan tadi, Maria dan juga Gina Vita, bahwa memang pada 8 Februari 2024 lalu ini terjadi lagi aksi koboi jalanan, yakni peristiwa penembakan yang dilakukan oleh salah seorang laki-laki yang berinisial GS ataupun Gatan Saleh. Saat ini kami sudah berada di lokasi dan terlihat mungkin di layar kaca Anda bagaimana situasi terkini saat ini di pagi hari ini. Kalau ditanya bagaimana kronologinya pemirsa, pada 8 Februari 2024 kemarin ini, sekitar kurang lebih sebulan lalu, terjadi penembakan di tempat saat ini saya mengabarkan, tepatnya di halaman. Kalau dilihat di sebelah kanan saya ini adalah penembakan pertama yang dilakukan oleh pelaku GS. Yang mana kalau kita runtutin pemirsa bagaimana kronologi, kami tadi sempat bertanya kepada korban. Dirinya mengatakan bahwa pada saat itu sekitar pukul 2 pagi ataupun pukul 1:45 pada dini hari, pelaku GS ini mendatangi korban. Yang mana pada saat itu korban yang bernama Andika Mowardi ini masih berada di kantor dan keluar untuk membeli makanannya. Tiba-tiba dia mendapati pelaku GS ini tiba-tiba mendatanginya di kantor tanpa alasan. Akhirnya pada saat korban datang lagi ke ruko setelah membeli makanan, dirinya mendapati pelaku GS ini dan sempat mereka bercekcok soal masalah perselisihan antar kerja pemirsa. Dan saat itu setelah percecokan terjadi setelah selang beberapa menit, akhirnya pelaku dari Gatan Saleh ini menyodongkan pistol ke arah kepala korban yang bernama Andika Mowardi. Andika Mowardi selaku korban pada saat itu kaget karena dirinya tidak menduga bahwa Gatan Saleh ini sampai menodongkan pistol ke arah kepalanya, dan langsung sergap dia langsung pergi atau beralih ke atas ke ruko lantai 2, yang mana kalau dilihat di posisi saya saat ini di depan saya ini terdapat pintu untuk mengarah ke atas lantai 2. Nah, saat pelaku ataupun dari korban Andian Mowardi ini ke atas pemirsa, dia langsung mengunci pintu sehingga dari pelaku GS sendiri ini tidak bisa membuka, dan akhirnya
Tembakan pertama dia lemparkan di halaman ruko, dan tembakan kedua kalau dilihat mungkin di video terdapat pecahan jendela di atas, pecahan kaca, yang mana itu tembakan kedua beralih ke atas pemirsa, dan tembakan kedua kali ini mengarah ke korban yang bernama Andian Mowardi. Dan tadi kami sempat bertanya kepada korban, memang terkena sedikit di area lengannya ataupun di area tangannya. Nah, nanti untuk kronologinya saya akan mengajak Anda di next segment, dan saat ini saya memperkenalkan dulu, saat ini saya sudah mengajak korban. Halo, selamat pagi Mas Andika. Pagi, Pak. Mas Andika, maaf sebelumnya untuk saat ini bagaimana perasaan Mas Andika usai mengalami peristiwa penembakan yang sudah terjadi 8 Februari lalu, Mas? Alhamdulillah sudah membaik ya dari trauma yang kemarin sempat nggak sangka juga sih gitu. Saya pikir cuma nembak gitu aja, cuman malah diarahinnya ke saya gitu. Oke Mas Andika, nanti kita lanjut lagi untuk kronologinya. Nah, untuk pemirsa TV One, untuk kronologi yang lebih lengkapnya kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi usai jeda berikut ini. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, yang seperti tadi di segmen ini kita akan melanjutkan soal peristiwa penembakan yang terjadi pada 8 Februari 2024 kemarin. Tadi kami sempat memperkenalkan korban pemirsa, dan kita akan langsung saja menanyakan bagaimana sebenarnya kronologi selengkap-lengkapnya dari korban. Mas Andika, kita lanjut soal kronologi tadi. Sebelumnya turut bersedia Mas Andika soal peristiwa yang terjadi terhadap Mas Andika. Boleh diceritakan kembali Mas Andika, sebenarnya kronologi atau detail dari cerita dari peristiwa yang terjadi pada 8 Februari itu bagaimana, Mas? Jadi waktu sekitar pukul 2 kurang 10 saya membeli makanan. Kebetulan saya ditanggung jawabkan sementara sama teman saya yang punya kantor. Kebetulan keluarga juga dari pelaku. Saya nyebrang lalu saya balik. Beliau sudah ada di mana, di belakang saya, lalu saya berbalik badan. Saya bertanya pada beliau, mau ngapain, saya bilang gitu. Terus beliau bergegas mau ke atas, tapi saya nggak kasih kan, karena sudah jam 2 malam gitu kan. Akhirnya terjadi cekcok mulut, saya lupa, saya dorong, dia dorong-dorongan lah pokoknya. Habis itu dia kokangin senjata ke arah muka saya, lalu saya mundur ke pintu besi warna hitam yang tinggi, saya gembok, lalu saya ke atas, saya keluar dari balkon, saya tanyakan lagi dengan beliau, ada masalah apa Tan? Saya bilang. Beliau langsung mengokang senjatanya lagi, mengarahkan tembakan ke saya. Lalu alhamdulillah saya menghindar, dan itu rasanya itu dekat sekali itu peluru dengan saya gitu. Berarti tembakan pertama di mana? Kaca sebelah kanan. Yang kedua yang tempat saya duduk, samping kepala. Sempat terkena di bagian tubuh Mas Andika? Kena kaca aja sedikit sih, kena serpian kaca. Boleh tahu di bagian mana Mas waktu itu sebelum? Di bagian tangan kanan. Di bagian tangan kanan. Oke, Mas Andika, kalau boleh tahu, ini berarti percecokan ini sudah terjadi 4-5 bulan yang lalu ya? 4 bulan yang lalu. Oh ya, itu soal pekerjaan. Kalau boleh tahu detailnya soal pekerjaan yang dimaksud itu seperti apa Mas Andika? Ya, kita ada kerjaan tagihan. Kebetulan yang punya uang ini sepupunya beliau, sepupu pelaku. Cuman sepupunya pelaku ini yang punya duit lebih nyuruh saya untuk yang nagih gitu. Terus saya dengar omongan pembicaraan tidak enak dari pelaku tentang saya.
Lalu saya WhatsApp pelaku. Saya tanya dengan beliau ada masalah apa. Pertama kita video call. Terus dia bilang dia katanya mau nyamperin saya tungguin dia nggak datang. Nah dari situlah kira-kira cekcok kita kurang lebih. Pekerja yang dimaksud ini karena ini juga berhubungan dengan keluarga yang memiliki ruko ini yang berhubungan sama keluarga. Ya. Oke, berarti sebelum peristiwa ini pernah ngerasain nggak ada hal-hal yang mencurigakan atau ada ancaman-ancaman sebelumnya yang diberikan oleh pelaku? Oh nggak ada. Berarti memang pada saat itu spontan Mas Andika ini kaget pada saat ditodongkan senjata begitu ya? Betul, saya kaget sekali. Boleh diceritakan sebenarnya hubungan Mas Andika dengan Mas Ganta ini selain rekan kerja apa sih Mas? Saya kenal dekat dengan keluarga orang baik-baik, keluarga terhormat. Ya dekat, kita benar-benar dekat. Tempat kita liburan bareng keluarga, bareng ibunya pelaku juga, ya dekat, kita sempat dekat gitu. Keluarga baik-baik. Sudah berapa lama sih mengenal dari pelaku ini Mas? 10 tahun ya Mbak. Sudah 10 tahun? Iya 10 tahun. Setelah kejadian itu, maaf kalau saya tanya, apakah ada trauma yang dirasakan oleh Mas Andika usai peristiwa yang terjadi saat itu? Pastilah Mbak, mau dibunuh, masa nggak trauma? Setelah kejadian itu, apakah sempat Mas Andika ke psikolog atau bagaimana mengontrol trauma dari Mas Andika? Ya saya coba mau ke psikolog, tapi saya coba pulihkan diri sendiri aja sih. Saya juga sempat mendapat informasi bahwa pihak keluarga dari pelaku ini sempat meminta maaf ya Mas, atau bagaimana? Iya, adik dari pelaku sempat menemui saya. Beliau bilang saya suruh damai aja, karena kan juga teman-teman juga gitu kan, maksudnya udah kenal lama juga gitu. Cuman saya bilang sama beliau, kalau ini bukan masalah berantem, ini bukan masalah dipukul atau dikeroyok, ini masalah saya mau dibunuh. Kalau saya lepasin gitu aja, besok-besok dampaknya ke orang lain, nggak ada efek jerahnya gitu. Untuk saat ini Mas, rencana selanjutnya bagaimana? Ini kan sebenarnya sudah diambil alih oleh pihak kepolisian. Dari Mas Andika sendiri bagaimana? Ya kita ikutin aja proses yang berlaku sekarang. Siap, Mas Andika, terima kasih banyak atas waktunya. Kita harapkan ini semoga tidak terjadi lagi dan semoga Mas Andika juga bisa lebih menerima teman-teman yang lain juga, dan semoga ini tidak terjadi lagi untuk orang-orang lain seperti yang dilakukan oleh pelaku. Saya Wandiska, terima kasih. Ya pemirsa, begitu tadi kronologi yang diceritakan oleh Mas Andika. Seperti tadi yang diceritakan, memang keduanya ini bukan orang asing pemirsa, namun keduanya sudah kenal lebih dari 10 tahun. Bahkan tidak hanya berteman dengan sang pelaku, namun Mas Andika ini juga selaku korban bahkan lebih dekat dengan keluarga. Dan memang saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan sedang menunggu proses-proses selanjutnya. Dan pemirsa, begitu tadi informasi yang bisa kami sampaikan dari TKP peristiwa penembakan yang terjadi pada 8 Februari 2024 lalu. Apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini.